Selamat siang, teacher dan teman-teman semuanya. Saya akan membawakan presentasi mengenai pencatatan keuangan sederhana. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agnesia Florensil, kelas 10A jurusan Akuntansi, SMK Dek Business School Padang. Adapun rangkaian materi berikut ini. Yang pertama, pengertian fungsi dan jenis pencatatan sederhana. Kedua, prosedur pencatatan sederhana. Dan yang ketiga, bentuk penerapan pencatatan keuangan sederhana. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya memahami apa sih itu akuntansi. Akuntansi ini merupakan sebuah pengukuran dan usaha memberikan kepastian tentang informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Selain itu, akuntansi juga memiliki tujuan menurut PAI atau Prinsip Akuntansi Indonesia. Yang pertama, untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi neto suatu perusahaan yang timbul dari aktivitas-aktivitas usaha dalam rangka memperoleh laba. Yang ketiga, untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi dan kewajiban. Dan yang kelima, untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan keuangan. Jadi, dapat dikatakan bahwa pencatatan keuangan sederhana ini merupakan bagian laporan keuangan yang dimana laporan keuangan itu sendiri juga termasuk ke dalam materi akuntansi. Nah, baru kita masuk ke topik utama, apa sih itu pencatatan keuangan sederhana? Pencatatan keuangan sederhana adalah proses pencatatan yang berupa ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Fungsi pencatatan keuangan sederhana yang pertama sebagai alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Yang kedua sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan serta dapat untuk mengetahui jumlah atau keadaan akun yang sebenarnya, apakah ada perbedaan atau tidak. Dan yang ketiga sebagai dasar penggolongan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Jenis-jenis pencatatan keuangan sederhana. Yang pertama, laporan laba rugi, berfungsi untuk membantu mengetahui apakah bisnis berada dalam posisi laba atau rugi. Apabila pendapatan besar dari beban, maka bisnis memperoleh laba. Namun apabila pendapatan kecil dari beban, maka bisnis memperoleh rugi. Kedua, laporan perubahan modal. Perubahan ini terjadi karena modal harus digunakan dalam menjalankan roda perusahaan. Juga karena adanya penambahan dari laba yang didapat, penggunaan modal untuk kepentingan pemilik perusahaan, atau hal lainnya. Sering disebut juga capital statement. Dalam istilah akuntansi merupakan jenis laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai perubahan modal atau ekuitas perusahaan dalam periode tertentu. Ketiga, laporan neraca. Neraca biasanya terdiri dari dua bentuk, yaitu skontro atau horizontal dan stafel atau vertikal. Dalam laporan neraca terdiri tiga akun, yaitu aktiva, harta atau aset, kewajiban, utang, dan ekuitas modal. Dan yang terakhir, laporan arus kas. Berfungsi untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar. Laporan mengenai arus kas masuk dapat dilihat dari beberapa sumber, yaitu hasil dari kegiatan operasional dan kas yang diperoleh dari pendanaan atau pinjaman. Arus kas keluar dapat dilihat dari berapa banyak beban biaya yang dikeluarkan perusahaan. Prosedur pencatatan keuangan sederhana. Yang pertama, persamaan dasar akuntansi. Suatu persamaan yang menggambarkan hubungan antara harta, utang, dan ekuitas, atau pendapatan dikurangi dengan beban. Dengan ayat, harta sama dengan utang ditambah ekuitas. Dan yang kedua, siklus akuntansi. Proses berulang untuk melakukan identifikasi dan analisis setiap kegiatan akuntansi pada sebuah perusahaan dan dilakukan pada periode tertentu dalam kurun waktu 1 tahun. Bentuk penerapan pencatatan keuangan sederhana dengan sistem PDA dan siklus akuntansi. Dengan sistem PDA atau persamaan dasar akuntansi. Dengan sistem siklus akuntansi.
kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan semoga bermanfaat.